Saudara, pagi hari ini kita mensyukuri bahwa Yesus telah memberikan dirinya kepada kita semua sebagai tebusan bagi kita, saudara. Dan apa yang Yesus lakukan ini, anak-anak semuanya ke samping ya. Begini ibu-ibu, kalau ibu-ibu mendengar anak ibu nangis di samping, ibu-ibu jangan keluar. Karena di sana ada petugas sekolah minggu yang sangat bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak ibu-ibu. Oke ya? Supaya jalannya ibadah kita ini bisa tertib, ya, bisa baik. Jadi kalau nanti dengar anaknya nangis, tenang. Di sana ada guru-guru yang sudah terlatih menjaga mereka. Oke? Wah, gak ada yang oke nih, gak rela dengar anak-anak di sini ya. Oke? Ya. Jadi kalau nanti itu tenang. Ada ibu guru yang sudah menjaga mereka di sana ya. Dan ibu guru tolong di pintu anak-anak tidak diizinkan keluar dan masuk. Siapapun anak-anak itu ya. Oke, bisa ya? Baik saudara, kita bersyukur pagi hari ini ya, bahwa kita bisa mensyukuri Yesus yang sudah memberikan hidupnya bagi kita, dan seluruh bagian dari firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu memberitakan tentang karya besar ini ya. Dan pagi hari ini kita tidak sekedar memperingati, tidak, tetapi kita mensyukuri karya Allah yang maha besar, yang tidak pernah dikerjakan oleh siapapun bagi manusia. Sebab upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Jadi ketika kita orang berdosa harus diselamatkan, maka kematian adalah harga yang harus dibayar. Tetapi kematian siapa? Kematian yang bagaimana? Kematian yang layak menghapus dosa adalah kematian dari orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, karena seluruh umat manusia sudah berdosa, maka satu-satunya yang tidak pernah melakukan dosa di alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Tetapi Allah tidak mungkin mengorbankan dirinya dalam keadaannya sebagai Allah. Dia harus menjadi manusia. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan dia yang telah mati di salib dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada kita Allahnya kok mati, Allah kita tidak pernah mati. Karena Allah tidak bisa mati. Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, baik. Nah, pagi hari ini saudara, ya saya ingin mengajak kita kepada satu teks di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Ini akan menjadi bagian yang akan kita pahami pagi hari ini dalam kaitannya kita merayakan atau mensyukuri pengorbanan Kristus bagi kita semua. Saya akan bacakan bagian ini ya, dan saudara coba dengarkan. Saya akan bacakan dengan pelan ya, supaya kita bisa memahami bagian ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Allah. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya lanjutkan aja ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Nah, next bro. Ya. Nah, saudara-saudara, salah satu masalah yang timbul atau dihadapi oleh jemaat gereja di kota Filipi, ini kenapa anak-anak masih masuk ini? Nggak usah kasih persembahan, ayo cepat. Nanti mamanya ditagih. Ayo. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, salah satu masalah yang dihadapi oleh jemaat di Filipi adalah adanya musuh di dalam jemaat itu, saudara-saudara, ya, yang berpotensi menyebabkan pertengkaran. Ingat ya. Jadi pertengkaran di dalam jemaat itu sudah terjadi dari sejak dulu kala. Ya, makanya ini harus kita waspadai. Ya, gereja yang seharusnya memuliakan Tuhan ada kalanya. Ini ada kalanya, tidak selalu memang. Ada kalanya di tengah-tengah jemaat itu ada orang-orang yang sering menimbulkan pertengkaran, sehingga yang terjadi apa? Persekutuan yang dibangun selama ini itu bisa rusak. Bayangkan itu. Ya. Nah, di jemaat Filipi itu terjadi seperti itu. Ya. Ada jemaat, ada beberapa orang yang memang entah bagaimana, kalau menurut bahasa Paulus pernah merujuk kepada beberapa orang, mereka dikuasai oleh iblis. Maka kalau saudara pernah dengar dikatakan oleh Paulus, ada kalanya di titik tertentu mereka harus diserahkan kepada iblis, betul nggak? Nah, tapi itu sudah pernah saya bahas apa maknanya diserahkan kepada iblis, ya. Mudah-mudahan kita masih ingat pembahasan itu. Tetapi saudara, bahwa adalah sesuatu yang nyata di tengah-tengah jemaat di Filipi, ada orang-orang yang berpotensi terus-menerus menyebabkan pertengkaran di antara jemaat. Sehingga waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus memberikan semacam nasihat, semacam wejangan, ya, bagaimana supaya jemaat di Filipi ini menjadi jemaat yang utuh,
Ya, karena keutuhan adalah ciri khas yang sangat utama dari murid Kristus. Kalau kita baca di Yohanes pasal 17, waktu Yesus berbicara kepada Bapa yang kita sering sebut doa Yesus itu, maka salah satu yang diminta oleh Yesus di sana apa, saudara-saudara? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi keutuhan. Ketika mereka dikatakan menjadi satu, firman Allah berkata, dengan demikian dunia akan tahu bahwa mereka adalah murid-muridmu. Jadi keutuhan, kesatuan itu adalah ciri khas yang sangat menonjol yang memberitakan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ya, itu sebabnya di dalam jemaat hindari persoalan-persoalan yang tidak perlu. Amin. Ya, kalau cuma sekedar beda senyum, nggak usah ditafsir macam-macam. Ya kan, senyumnya ini, selamat pagi Bu. Ya memang begitu senyumnya. Nggak usah, sini sekali senyumnya itu. Mungkin dia nggak senang sama saya itu. Pantesan tadi malam saya sempat mimpi dia itu. Jangan, ya mungkin begitulah senyumnya. Oke? Kadang-kadang kita ini di masa sekarang ini manusia ini senang sekali berasumsi, betul nggak? Senang sekali berasumsi. Ingat ya, asumsi itu 70% salah loh. Walaupun asumsi boleh berasumsi, tapi rata-rata asumsi 70%-nya salah rata-rata. Ya, kadang-kadang ketemu di jalan nggak ngelihat, sombong kali dia itu. Kita ketemu di jalan nggak dilihat. Ya nanti mau gimana? Kita fokus naik motor misalnya, takut kena lubang, betul nggak? Jangan cepat menyimpulkan sesuatu itu akan menimbulkan pertengkaran. Itu harus kita hindari. Amin. Nah, Paulus memberikan semacam nasihat. Jemaat di Filipi, kalian ini kok suka bertengkar? Kalian kok suka diadu domba? Persoalannya lagi, yang mengadu domba bukan dari luar gereja, dari dalam sendiri. Seperti di Korintus, ada golongan Paulus, ya kan? Wah, aku golongannya siapa? Apolos dong. Ada yang paling sakti, saya golongannya Kristus, kan gitu kan? Jadi ada semacam sekte, parsialisme, ada pembagian-pembagian yang terjadi di jemaat dan menyebabkan jemaat itu bertengkar. Lalu Paulus memberikan nasihat. Tujuannya apa? Supaya jemaat di Filipi dapat mempertahankan kesatuan yang tadi saya katakan sebagai karakteristik utama dari murid Kristus, dan tetap menunjukkan cara hidup yang pantas. Ingat, ini kata kunci ya, pantas ya, cara hidup yang pantas. Roma 12 ayat 1 dan 2 juga berbicara tentang itu, cara ibadah yang pantas. Ya, dalam teks Yunaninya itu, ibadahmu yang sejati itu bisa kita terjemahkan secara harfiah, ibadahmu yang pantas. Jadi kalau tidak begitu, ibadahmu nggak pantas di hadapan Tuhan. Jadi cara hidup yang pantas itu perlu sebagai komunitas. Ya, iman itu kan bertumbuh di dalam dua area kan. Pertama, area pribadi. Saya secara pribadi harus belajar bertumbuh iman saya melalui apa? Pembacaan firman, doa pribadi, pergumulan pribadi, pembelajaran pribadi. Tetapi yang kedua, area kedua adalah area komunitas. Iman kita bisa juga bertumbuh di dalam area komunitas. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling memberikan nasihat, ya, kita bisa saling tolong menolong. Itu fungsinya sebuah komunitas. Jadi Paulus ingin jemaat di Filipi itu dapat mempertahankan kesatuan sehingga mereka tetap menunjukkan bagaimana orang percaya berbeda dari orang yang tidak percaya pada masa itu. Yaitu orang percaya hidup dalam cara-cara yang pantas. Amin, saudara. Nah, wejangan itu next. Wejangan itu ada di ayat 1 sampai 4. Dikatakan apa di sana?
Hei jemaat Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Ini sehati sepikir bukan berarti pikiran kita sama terus, bukan. Sehati sepikir itu maksudnya adalah pikiran kita bisa menghasilkan yang baik bagi pertumbuhan jemaat. Walaupun kadang pikiran kita berbeda, ya, walaupun kadang pikiran kita tidak sama, tetapi pada akhirnya pikiran yang tidak sama ini bisa disatukan, membentuk suatu ide untuk bagaimana kita tetap menunjukkan kualitas kehidupan anak-anak Tuhan di luar sana. Makanya ketika kita keluar dari gereja ini, nanti saudara-saudara, ketika kita mulai berkomunikasi dengan tetangga kita, ketika kita mulai berkomunikasi dengan karyawan kita atau bos kita atau siapapun yang ada di sekeliling kita, maka harapannya atau tujuannya mereka tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Injil Matius menegaskan itu, supaya terangmu bercahaya di depan semua orang, ya, dan mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi apa yang kita perbuat itu bisa menjadi suatu pemberitaan Injil secara tidak langsung kepada orang lain. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat menjadi dasar bagi orang lain menilai apa yang kita percayai. Betul? Ya kan? Begitu. Nah, sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, ya, tidak mencari kepentingan diri sendiri, nggak egois, ya, itu maksudnya. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Tahu puji-pujian yang sia-sia? Ya, puji-pujian yang sia-sia itu adalah kita mengharapkan puji-pujian yang tidak perlu bagi kita. Misalnya kita pelayanan, saya khotbah, saya pengen betul setelah khotbah nanti adalah yang nyalamin saya lalu berkata, Pak, bagus betul khotbahnya. Itu pujian yang sia-sia. Saya tidak memerlukan itu. Tapi kalau ada orang yang datang lalu memuji Anda, wah tadi suaranya bagus, ya kan? Terima pujian itu, ya. Jangan bilang, suara jelek gini aja kok dipuji-puji. Nanti beneran jelek suara kita. Kalau ada orang yang memuji kita, terima pujian itu dengan cara yang pantas. Tetapi kalau kita mencari pujian, jangan. Kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu penting sekali. Nah, kenapa banyak kekecewaan di dalam jemaat? Kadang-kadang gembala lupa muji jemaat, ya kan? Kecewa jemaatnya, aduh saya kok nggak pernah dipuji gembala ya. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, gembala ini juga manusia, kadang lupa muji, kadang memang sengaja nggak mau muji. Ya, seperti itu. Kenapa terjadi pertengkaran dalam jemaat? Karena masing-masing mengedepankan egonya. Ya, saya tidak suka ini, saya tidak suka itu. Kalau kamu tidak sesuai keinginan saya males. Nah begitu. Ya, di dalam sebuah persekutuan, maka bukan ego yang harus dikedepankan. Yang dikedepankan apa saudara? Kesatuan tujuan. Kita mau kemana ini? Perahu kita mau kemana ini? Perahu kita mau ke Pulau Moyo. Siapa nahkodanya harus ditunjuk satu. Walaupun kita semua pelaut, sailor, tapi kalau semua jadi nahkoda, nggak aman kita, betul? Harus ditunjuk satu nahkodanya. Si ini nahkodanya. Nah semuanya tunduk dan taat kepada nahkoda. Jangan berasumsi nahkoda itu gembala, bukan. Ya. Jadi saudara-saudara, kesatuan di dalam sebuah perkumpulan seperti kita gereja itu bisa kita capai ketika kita memiliki satu kesepakatan di dalam Kristus. Miliki sikap rendah hati dengan cara mengutamakan orang lain. Ini nasihat-nasihatnya, saudara. Nah, kenapa Paulus memberikan nasihat ini? Next, ya. Rupanya saudara-saudara, semua nasihat yang diberikan Paulus itu bersumber dari
refleksi Paulus terhadap cara Yesus memanifestasikan pikiran dan perbuatannya. Ini sumbernya, inspirasi Paulus itu ini. Ya, itu sebabnya pagi ini kita bahas ini, karena terkait dengan bagaimana Yesus memanifestasikan. Ingat ya, kata ini sengaja saya pilih. Ya, memanifestasikan itu berarti mewujudkan, menjadikannya ada. Atau dalam bahasa yang paling lebih indah lagi, menghayati, menjadikannya hidup. Ya, pikiran Kristus itu oleh Paulus ditangkap, lalu dijadikan nyata di dalam gereja di Filipi. Begini loh jemaat di Filipi, semua pertengkaran yang selama ini ada, semua persoalan yang ada di dalam jemaat ini terjadi karena kita belum mampu, ya, belum mampu membuat sebuah refleksi, membuat sebuah pantulan. Pantulan apa? Ya, cara Yesus. Yesus kan teladan utama kita. Yesus kan guru agung kita. Yesus kan Tuhan dan Allah yang kita sembah. Jadi sebaiknya kalau kita mau berhasil melewati persoalan di dalam jemaat ini, kira-kira Paulus ngomong gitu ya, maka kita harus mencoba meniru apa yang Yesus lakukan. Ya, apa itu? Ya, next. Paulus menyimpulkan wejangan tersebut dengan satu kalimat utama. Berpikirlah dengan cara yang sama seperti Yesus berpikir. Dan di dalam teks aslinya ada nuansa yang bisa kita tambahkan, dan bertindak. Karena pikiran bagi orang Ibrani adalah tindakan. Ya, pikiran adalah tindakan. Orang Ibrani kalau mereka berbicara, maka kosakatanya itu adalah kosakata tindakan. Ya, seperti itu. Jadi ketika Paulus mempelajari apa yang Yesus kerjakan, Paulus menyimpulkan supaya kita bisa hidup menjadi saksi bagi orang lain, supaya kita bisa hidup menjadi berkat buat orang lain, supaya kita bisa hidup menjadi kesaksian yang baik, menjadi materi penginjilan bagi orang lain, maka kita harus berpikir dengan cara yang sama seperti Yesus berpikir dan bertindak. Dengan kata lain, Paulus sedang mengajak jemaat untuk meniru atau mengadopsi cara Yesus bertindak. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, merespon semua kehendak dan rencana Bapa. Ini cara Yesus. Waktu dia merespon semua rencana dan kehendak Bapa, apa yang Yesus kerjakan? Dia mengosongkan dirinya. Nah, ini saya agak amazed ya, saya agak kagum. Kenapa Paulus menghubungkan ya jalan keluar yang diperlukan oleh jemaat di Filipi dengan pengorbanan Kristus. Iya kan? Ini kan Paulus sedang menghubungkan kan? Ada persoalan di gereja Filipi. Ya, jemaat bertengkar, banyak persoalan di sana. Lalu Paulus bilang, supaya persoalan-persoalan ini selesai, lalu Paulus menghubungkannya dengan cara Yesus bertindak. Dan cara yang dipilih oleh Paulus adalah ketika Yesus mengosongkan dirinya. Nah, ini poin utamanya di sini, saudara. Ya, jadi Paulus ingin jemaat di Filipi seperti Yesus, mereka merespon semua kehendak Allah, mereka merespon semua rencana Bapa dengan cara mengosongkan diri. Ya, di dalam teks Yunani ini kenapa saya cantumkan? Karena bahasa Yunani itu punya makna-makna ketika kita mengerti bentuk, ketika kita mengerti waktu kata itu dipakai. Ya, mengosongkan diri
bisa kita pahami sebagai bahwa Yesus telah benar-benar di waktu yang lampau mengosongkan dirinya. Dan Yesus mengosongkan dirinya itu fully, secara penuh. Makanya tadi di ayat 7 dikatakan, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Terhadap apa dia mengosongkan? Ya terhadap rupa Allah. Betul? Terhadap rupa Allah. Ya. Next bro. Jadi Yesus yang tadinya adalah Allah, dia ada di dalam rupa Allah. Firman Allah berkata, ketika dia menjadi manusia, saudara, dia secara sengaja tidak menganggap rupa Allah yang dia miliki itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia secara sengaja melibatkan kehendak, melibatkan kemauan pribadi. Saya mau mengosongkan diri. Kenapa demikian? Karena itulah satu-satunya syarat. Ingat ya, itulah satu-satunya syarat supaya saya layak menjadi korban bagi dosa-dosa umat manusia. Makanya waktu Yesus di Taman Getsemani, waktu dia dipukuli oleh tentara Romawi, ya, Yesus bisa saja memanggil malaikat Allah, selaksa malaikat Allah, ya, untuk menolong dia. Tetapi apakah dia memakai kemampuan itu? Tidak. Ini mengosongkan diri. Yesus bisa saja dengan kuasa yang dia miliki menghancurkan semua pasukan Roma. Telinga Malkus aja yang ditebas oleh Petrus, betul? Itu dia ambil, lalu dia letakkan lagi. Telinga itu nempel. Itu di depan mata semua tentara Roma. Apakah Yesus tidak mampu menghajar semua tentara Roma? Sangat mudah bagi dia. Tetapi itu bisa dia lakukan kalau dia tidak mengosongkan dirinya. Tetapi dia mengosongkan dirinya, dia melibatkan kehendaknya untuk memilih. Kalau dia memilih untuk tetap memakai predikat Allahnya, maka dia tidak bisa dikorbankan. Kalau dia tidak bisa dikorbankan, maka manusia tidak mendapatkan jalan keselamatan. Oleh karena itu, supaya manusia mendapatkan jalan keselamatan, Yesus dengan kehendak yang ada padanya memilih untuk mengosongkan dirinya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pengorbanan. Ini yang kita sebut sebagai pengorbanan, saudara-saudara. Ya. Nah, lalu Paulus berkata, kalau kita ingin hidup dalam persekutuan yang baik, kalau kita ingin hidup di dalam kesatuan yang benar, maka apa yang Yesus telah kerjakan, kita harus tiru. Makanya di dalam jemaat, di dalam kesatuan jemaat, di dalam persekutuan jemaat, harus ada pengorbanan. Tidak ada persekutuan yang indah tanpa ada pengorbanan. Saudara-saudara, apa itu bentuk pengorbanan? Kadang teman kita salah ngomong, ya kan? Siapa sih yang tidak pernah salah ngomong di antara kita? Ada? Ada yang tidak pernah salah ngomong? Kita semua pasti pernah salah ngomong, betul nggak? Kadang bukan maksud hati menyakiti orang lain, tapi omongan tuh rupanya ditangkap berbeda, betul kan? Omongan itu bisa berbeda dari satu orang ke orang lain ditangkap loh. Iya kan? Kalau kita lagi happy, ya kan, dapat gaji ke-17, biar omongan orang salah kita nggak sakit hati, kadang betul kan? Karena happy kita kan, baru dapat gaji
17. Tapi kalau lagi kosong-kosongnya, ya kan, lagi pusing-pusingnya, minyak berapa seliter tadi katanya? 50.000. Nggak bisa beli minyak. Lalu kita baca kitab raja-raja, seperti janda di Sarfat, gimana itu yang buli-bulinya ditaruh, supaya penuh. Nggak berhasil juga. Panas hati kita. Orang salah ngomong langsung membara, betul nggak? Kan kadang-kadang gitu kan. Tapi pengorbanan terjadi ketika hati kita tidak sedang baik-baik saja, dan teman kita salah omong, kita mampu menahan diri. Itu pengorbanan. Sehingga tidak terjadi sakit hati, tidak terjadi kepahitan, tidak terjadi persoalan. Makanya Paulus menasihatkan supaya gereja menjadi sekumpulan orang-orang yang bersatu memuliakan Tuhan, perlu pengorbanan. Perlu meniru cara Yesus berkorban. Yesus tadinya adalah Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi ketika dia harus menebus manusia, dia harus memang berkorban. Dia harus melepaskan atau tidak memakai kealahan itu. Kalau kita mau pakai bahasa yang ringan ya, memang bahasa tidak bisa mengcover semua pengertian. Yesus mungkin sedang menyembunyikan kealahan itu, dikunci rapat-rapat. Saya tidak mau pakai kealahan saya ini. Saya mau dikorbankan sebagai seorang manusia. Manusia yang tunduk dan taat kepada kehendak Bapaknya. Makanya dikatakan tadi dalam keadaannya sebagai manusia, ia menjadi hamba, bahkan hamba yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dia tidak bisa menahan diri, kalau Yesus tidak mau menahan diri, dia tidak mau melepaskan atau menggembok kealahannya, dia tidak mau mengosongkan dirinya, dan dia tidak ada dalam keadaan manusia, dia tidak bisa mati, saudara-saudara, maka manusia tidak akan pernah mendapatkan penebusan dosa atau penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Manusia tidak akan mendapatkan penghapusan dosa. Nah, ini yang diambil oleh Paulus. Ini yang coba ditarik ke permukaan oleh Paulus. Hei jemaat di Filipi, kenapa banyak pertengkaran di antara kita? Kenapa banyak persoalan di dalam jemaat di Filipi ini? Karena kita belum, atau karena kita gagal mengadopsi cara Yesus. Yesus itu tadinya adalah Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya, ya, dia memberikan dirinya dengan sengaja memilih untuk menggembok kealahannya, padahal dia adalah Allah, lalu hidup di dalam keadaannya sebagai manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi hamba. Saudara tahu hamba ya? Kata yang dipakai di sini doulos, ya, geser kaki ini. Karena hamba tidak punya hak apa-apa. Kalau kita baca di perjanjian lama, hamba bisa diperjualbelikan. Ya, hamba tidak punya hak merdeka kecuali dalam tahun-tahun tertentu. Ya, seperti tahun jubile, ya 50 tahun sekali. Ya. Atau ada syarat-syarat lain baru hamba itu bisa merdeka. Ya, kalau hamba mau tinggal di rumah tuannya selamanya, dia harus menusuk telinganya di pintu. Itu tanda penghambaan yang luar biasa. Dia tidak punya hak apa-apa. Ya, Yesus bukan hanya menjadi manusia, dia menjadi seorang hamba. Karena hanya dengan predikat hamba, ketaatan akan kehendak Bapa itu bisa nyata. Kalau kita masih jadi bos, siapa yang bisa atur bos? Aturan pertama, bos tidak pernah salah. Aturan kedua, kalau bos salah, ingat aturan. Iya kan? Tapi kalau hamba, kalau capek disuruh ngelawan nggak? Enggak. Makanya Yesus harus jadi hamba supaya nyata ekspresi ketaatan totalnya kepada Bapa. Saudara-saudara,
Jadi kunci di sini adalah pengorbanan. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Ya, dan pengosongan diri itu dilakukan oleh Yesus dengan sadar, melibatkan kehendak untuk memilih. Artinya apa? Yesus bisa saja memilih untuk tidak mengosongkan dirinya, bisa. Tetapi dampaknya apa? Ketika Yesus memilih untuk tidak mengosongkan dirinya, tidak tersedia bagi kita pengampunan dosa, tidak tersedia. Manusia akan mati dalam dosanya. Padahal tujuan Allah adalah supaya tersedia bagi manusia pengampunan dosa, sehingga manusia tidak mati karena dosa-dosanya. Betul? Ya. Makanya Yesus dikatakan dia diberikan oleh Bapaknya menjadi tebusan bagi banyak orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi kalau Yesus tidak mau mengosongkan dirinya, maka walaupun orang-orang percaya kepadanya tetap akan menjadi binasa. Nah itu bayangkan, saudara. Jadi yang dilakukan Yesus ini adalah pengorbanan demi mencapai suatu tujuan. Lalu kalau saya tanya, mungkin pertanyaan yang sama yang diajukan Paulus kepada jemaat di Filipi, sebuah gereja tujuan akhirnya apa? Sebuah komunitas yang mau dicapai itu apa? Kalau kita berbicara komunitas Kristen, gereja, maka yang mau dicapai adalah kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Itu tujuan utama kita. Tapi bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Kalau di media sosial kita bertengkar, betul? Iya kan? Coba lihat yang suka bertengkar di media sosial itu. Banyak orang Kristen itu. Hanya orang Kristen tuh. Ya, pantang disenggol, senggol bacok betul mereka. Pantang betul disenggol. Makanya hati-hati kalau posting sesuatu. Sudah boleh belajar dari saya kalau untuk bermedia sosial, caile. Ya. Coba lihat, scroll down Facebook saya, isinya cuma satu tuh, khotbah. Betul? Nggak ada tuh apa curahkan perasaan. Ada orang sekarang saya lihat, biar pendeta, teman-teman saya banyak tuh, sedikit saja ada di depannya dia lagi bawa mobil, ada mobil siksa, dia syuting, platnya dibesarin, ya anggap dia lagi gundal lah, istrinya mungkin sedang melahirkan lagi susah, dia bingung. Ini kurang kerjaan betul orang-orang zaman sekarang tuh, saudara. Semua jadi konten, betul kan? Ya, anak tikus masuk got jadi konten, ditolongin ke? Ya, semua jadi konten, marah-marah jadi konten. Ya, ditipu orang 100.000 aja, itu jadi konten. Masuk itu ke Facebook, masuk ke Instagram. Ya, disenggol orang jadi konten. Capek nanti oleh orang tanya, gimana Pak kejadiannya? Kita kan harus menjelaskan. Apakah salah kita berinteraksi di dunia media sosial? Enggak. Tapi yang enggak penting-penting enggak usah. Betul? Nanti jadi bahan pertengkaran. Amin. Enggak amin ini susah. Hidup saya 50% di media sosial, Pak. Susah nasihat Bapak ini. Iya kan? Bikin hidup kita tuh happy lah. Ya, yang nggak perlu-perlu tuh nggak usah diurusin lah. Amin? Nggak usah. Orang jutek dikit masuk konten. Ya. Pegawai toko jutek dikit dikontenin, pegawai toko kayak gini. Itu kan banyak sekali viral tuh, saudara.
Nah, orang Kristen nggak boleh begitu. Orang Kristen harus menjaga keutuhan, apalagi sesama Kristen. Ya, yang membuat kita sering bertengkar adalah karena kita tidak kuat menahan ego kita. Ya, saya bersyukur beberapa dari saudara ada kalanya memposting firman Tuhan. Kalau saya lihat itu pasti saya like. Ya, kadang-kadang ada yang memposting firman Allah, puji Tuhan ini bagus, kita like lah yang begitu. Ya, jadi saudara, mengosongkan diri yang dikerjakan oleh Yesus itu bukan tindakan serta merta, bukan. Itu tindakan yang didasarkan pada pengertian. Ingat minggu lalu kita khotbah apa? Wanita yang 12 tahun dikucilkan karena pendarahan. Kenapa dia katakan asal kujamah saja jubahnya? Apa dia kurang kerjaan? Dia menjamah ujung jubah Yesus. Itu berdasarkan pengertian. Ratusan orang menjamah jubah Yesus, tidak ada yang terjadi. Tapi ketika wanita ini dengan pemahaman akan janji Allah di dalam firman-Nya, dia menjamah jubah Yesus. Apa yang terjadi? Dia disembuhkan karena dia bertindak berdasarkan pengertian. Yesus bertindak berdasarkan pengertian. Dia memilih untuk mengosongkan diri, dan itu tidak mudah. Memilih, ingat ya. Jadi apa yang Yesus lakukan itu berdasarkan proses intelektual. Ketaatan Yesus kepada Bapa itu berdasarkan pada proses intelektual. Makanya Yesus di Taman Getsemani sempat bilang, Bapa, jika boleh cawan ini lalu dari padaku. Tapi dia kembali bilang, karena dia mengerti firman Allah, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu proses intelektual, saudara. Makanya orang-orang Kristen itu memang harus cerdas, harus pintar. Supaya apa? Mengerti menggunakan intelektualitasnya untuk memilih berkenan kepada Bapa. Kita taat kepada Bapa bukan taat pokoknya, bukan. Kenapa kamu ke gereja? Pokoknya kalau saya nggak ke gereja takut saya digoyah gembala. Oh itu nggak usah dah ke gereja dah kalau gitu. Nggak ada gunanya ini. Kenapa kamu ke gereja? Karena saya tahu di gereja saya ketemu teman-teman saya. Kami bisa saling menguatkan, kami bisa mendengarkan firman Allah, kami bisa mengangkat tangan bersama menyembah Tuhan, kami bisa secara bersama-sama merasakan hadirat Allah. Hal semua itu bisa saya dapatkan secara pribadi juga, tapi saya butuh persekutuan. Itulah kenapa saya datang ke gereja. Begitu saudara. Jangan tanya, kenapa kamu setiap minggu ke gereja? Pokoknya ke gereja. Itu dari dulu, dari nenek moyang kami udah diajarkan itu. Hari Minggu ke gereja. Kenapa kamu menyembah Yesus? Pokoknya itu yang diajarkan pendeta sudah. Taat saja kepada pendeta. Apa yang pendeta bilang lakukan. Pas dapat saya pendeta yang agak ngaco, wah kacau semua jemaah. Iya kan? Kita harus berproses secara intelektual. Makanya ketika kita diajari firman Allah, tangkap sebanyak-banyaknya firman Allah itu. Karena itu proses intelektualitas. Jadi Allah tidak bisa disalahkan atas pilihan kita. Itulah sebabnya nanti ketika kita dihakimi pada zaman akhir, kita nggak bisa salahkan Tuhan atas keputusan kita. Kenapa kamu berzina? Jangan bilang ya Tuhan kasih nafsu sama saya. Nggak bisa. Memang ada nafsu di dalam diri Anda dan saya, tetapi ada intelektualitas yang memimpin nafsu itu. Betul? Betul? Ada intelektualitas. Lalu kita mau salahkan Tuhan karena kita berzina? Nggak bisa. Kenapa kamu mencuri? Lalu kita mau salahkan Tuhan. Tuhan kasih saya kerja Tuhan, akhirnya saya mencuri. Nggak bisa. Tuhan memberikan kita intelektualitas yang baik untuk diolah, untuk bisa bertindak sehingga kita tidak perlu mencuri. Betul? Itu dia saudara. Jadi keputusan yang Yesus kerjakan itu adalah melalui proses intelektual. Dia bukan tunduk-tunduk
pokoknya sama Bapa, tidak. Ya, kita pun begitu. Kita sudah diberikan banyak firman Allah. Pikiran kita dipenuhi firman Allah. Pakai pengertian itu untuk memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Seperti itu, saudara-saudara. Maka jemaat aman. Jemaat di Filipi itu kan begitu. Lalu Paulus bilang, selama ini kita gagal meniru Kristus. Selama ini kita penuh dengan ego, padahal Kristus mengosongkan diri. Selama ini kita penuh dengan kepentingan diri sendiri, padahal Kristus mengosongkan diri. Selama ini kita hanya ingin senang sendiri, padahal Kristus mengosongkan diri. Jadi jalan terbaik adalah meniru Kristus, mengosongkan diri. Buang egomu, utamakan kepentingan orang lain. Ya, saling mengasihi, saling sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Begitu seperti Kristus mengosongkan dirinya. Nah, ini bisa kita terapkan di gereja, di rumah tangga, di kehidupan sosial. Aman hidup kita, saudara. Amin. Ya, ada yang sudah lapar ya, saudara? Aman ya. Next. Jadi yang terjadi bukan adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya. Yang datang adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan saya. Yang ada adalah cara, agenda, dan tujuan Allah, bukan agenda, bukan cara dan tujuan saya. All about Jesus. Semuanya tentang Allah, tentang Yesus, bukan tentang saya. Ada lagu lama dulu itu, All About Jesus. Semuanya tentang Yesus, bukan tentang saya. Kalau waktu Yesus, semuanya tentang Bapa, bukan tentang dia. Makanya dikatakan kehendakmu yang jadi. Waktu kita diajari doa Bapa kami apa, saudara? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yease retsuneka, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi, sebagaimana yang terjadi di dalam surga. Jadi waktu kita berdoa doa Bapa kami, kita sudah berkata jadilah kehendakmu, tapi dalam pengejawantahannya seringkali kehendak kita yang di depan, betul? Iya kan? Cara kita, ya, pikiran kita minta dipimpin Tuhan, tapi ketika Tuhan memimpin kita nggak sesuai dengan cara kita, maka kita berbelok. Kita harus belajar mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Ya, ingat Tuhan bekerja di dalam sebuah sistem. Masih ingat ya? Sistem. Tuhan bekerja di dalam sebuah sistem. Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita. Di luar kebenaran Allah ada konsekuensi. Di dalam kebenaran Allah ada upah. Itu sistem. Nggak bisa kita di luar kehendak Allah lalu kita berharap upah. Nggak bisa. Banyak orang Kristen sekarang begitu kan? Pengennya menyenangkan diri sendiri di luar kehendak Allah, tapi minta upah. Minta upah dia. Nggak bisa. Allah itu bekerja di dalam sebuah sistem. Ya, makanya kita perjanjian baru mencatat, ingatlah akan istri Lot. Itu menjadi ingatan memang bagi kita. Allah bekerja di dalam sebuah sistem itu. Ya. Mungkin di ini dulu anaknya supaya nggak pukul. Apa itu? Oh ya, ya gitu. Jadi saudara ingat, Allah bekerja di dalam sebuah sistem. Kalau kita berada di luar sistemnya Allah, jangan berharap upah. Karena upah tidak ada di luar sistemnya Allah. Tidak ada. Lalu kita mengutip, Allah kan maha kasih. Betul. Makanya Allah menyediakan sistem. Karena Allah mengasihi kita, dia menyediakan jalan. Bukan berarti Allah maha kasih, apapun yang kita perbuat, kita mendapat upah. Tidak dong. Makanya firman Allah penuh dengan sistem. Contoh, barang siapa menabur, dia akan menuai.
Lalu ditiru oleh lagu zaman dulu. Siapa yang menabur akan menuai. Betul? Saudara nggak pernah kan dengar lagu itu kan? Berarti saya lebih tua dari situ. Ya, nggak ada tuh di dalam firman Allah. Kalau kamu anak Tuhan orang Kristen, orang lain menabur, kamu menuai. Itu namanya nyolong. Itu sistem, saudara. Sistem itu. Ya, Tuhan tuh bekerja di dalam sebuah sistem. Di dalam sistem Allah, di dalam kebenaran-kebenaran yang Allah tunjukkan ada upah. Upah di hidup sekarang maupun upah di hidup yang akan datang. Di luar sistemnya Allah ada penghukuman. Jadi kalau kita berdiri di luar sistemnya Allah, tapi kita berharap upah, tidak bisa. Kalau kita mau mendapat upah dari Tuhan, kita harus masuk dalam sistemnya Tuhan. Kosongkan diri, izinkan kehendak Allah masuk dalam diri kita. Ingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Firman Allah berkata, Dia yang tadinya adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya, ekenosen. Dia telah memutuskan untuk mengosongkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengunci kealahannya, mengambil rupa menjadi seorang manusia, manusia yang statusnya adalah hamba, hamba yang adalah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan statusnya, ya, anak tangganya. Mari mengosongkan diri, ya, masuklah di dalam sistemnya Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, ya, maka ada upah yang akan kita terima dari semua itu, saudara. Next, jika jemaat di Filipi dapat meniru cara Yesus berpikir dan bertindak, maka dapat dipastikan bahwa usaha para musuh untuk memecah-pecah persatuan di antara mereka akan gagal total. Ya, gereja, rumah tangga, keluarga sama. Kalau di rumah tangga kita memiliki kesatuan hati, rumah tangga kita nggak akan terpecah. Amin. Nggak akan terpecah. Tapi kalau kita masing-masing ego, kita masing-masing mempertahankan keinginan dan cara kita berpikir, pecah rumah tangga. Sama dengan gereja. Kenapa banyak gereja kalau udah besar pecah? Betul kan? Ya banyak orang ego. Udah besar nih gereja, saya nggak pengen dipimpin dia, saya juga bisa mimpin kok. Mulai kan? Mulai ambil. Itu banyak sekali tuh gereja-gereja begitu tuh. Ya, makanya mungkin kita belum disuruh besar, takutnya pecah sama Tuhan. Oke, kesimpulan next. Ini kesimpulan, berarti yang sudah paling akhir. Ya. Nah, ketika kita merayakan Jumat Agung seperti ini, saudara, maka salah satu tepatnya tema yang penting kita pahami adalah terkait hal mengosongkan diri ini. Karena inilah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi itu bertumbuhnya bagus. Pertengkaran, perselisihan yang terjadi di antara jemaat itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara meniru apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus yang tadinya adalah Allah, tapi mengosongkan dirinya, ya, menjadi manusia, menjadi hamba, taat kepada kehendak Bapa, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Nah, di dalam ketaatan ada upah. Makanya di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, ya, di atas bumi dan di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini sistem yang Bapa ciptakan. Kalau Yesus
seandainya menolak sistem ini, maka tidak terjadi pengampunan dosa. Namanya tidak akan menjadi nama yang tinggi. Seperti kita juga. Memang waktu kita mengosongkan diri, kita sedang berkorban. Tapi ingat, di dalam sistem atau di dalam setiap sistem yang dibangun oleh Allah, kalau kita taat dan hidup di dalam sistem itu, di sana ada upah. Tapi kalau kita hidup di luar sistem itu, tidak ada upah di luar sistem. Adanya penghukuman. Jadi Yesus mengosongkan dirinya supaya tujuan Allah tergenapi di dalam kehidupannya, sama seperti kita. Mari kita mengosongkan diri kita dengan cara apa tadi kita sudah bahas. Yang pertama, kita menyangkal diri kita terhadap semua yang sekedar memuaskan ego kita. Kita membentuk diri kita menjadi seorang yang rendah hati. Dan yang paling utama, dengan kesadaran akan pilihan bebas kita, kita memutuskan untuk tetap taat kepada kehendak Bapa di dalam hidup kita. Seperti itulah cara kita mengosongkan diri. Dan Jumat Agung ini kita kembali diingatkan soal itu. Ayo, kalau memang kita mau menjadi satu gereja yang berfungsi, berdampak buat orang luar, kalau memang kita mau menjadi persekutuan yang baik, yang benar, yang memuliakan nama Tuhan, kalau memang keluarga kita harus menjadi keluarga yang berkenan kepada Allah, ayo sama-sama kita mengosongkan diri, sama-sama kita menyangkal keegoisan kita, sama-sama kita memupuk kerendahan hati, dan sama-sama kita membangun dengan pikiran yang sadar untuk taat, memilih taat kepada Bapa dan semua kehendaknya. Itu adalah cara hidup yang paling pantas. Saudara-saudara.